Monggo Bu Endang, Pak Supri. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Supri. Waalaikumsalam Bu Endang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Iya. Tadi Pak Pri menghubungi saya. Kiranya ada apa ya? Pagi ini kita mau membicarakan tentang apa? Iya Ibu. Ada sedikit sesuatu yang ingin saya bicarakan Ibu. Terkait dengan rekan saya yang merasa kalau saya melihat itu malas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Padahal yang lain sangat semangat sekali untuk mengikuti pelatihan. Begitu ya. Jadi rekannya guru Pak Pri itu ada yang merasa malas kalau diajak untuk pelatihan, workshop begitu ya Pak Pri ya? Begitu. Padahal yang lainnya semangat ya dalam mengikuti pelatihan. Betul begitu Pak Pri? Iya, betul sekali Bu Endang. Oke. Memangnya Pak Pri punya harapan apa ya dengan kondisi rekan guru yang merasa malas untuk mengikuti pelatihan dan workshop ini? Padahal yang lainnya merasa bersemangat. Kira-kira bagaimana Pak Pri? Ya, saya ingin meningkatkan motivasi rekan saya Ibu untuk mengikuti pelatihan. Begitu Ibu. Iya. Jadi Pak Pri ingin sekali meningkatkan motivasi rekan guru untuk mengikuti pelatihan gitu ya Pak Pri ya. Iya. Bagus sekali itu Pak Pri. Lalu apa tujuan Pak Pri dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, saya ingin memotivasi teman-teman guru saya untuk tidak malas dalam mengikuti pelatihan, Ibu. Begitu ya. Oke. Lalu apa yang sudah Pak Pri lakukan ya untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, selama ini saya mencoba menanamkan kepada mereka, Ibu, pemahaman tentang manfaat dan keuntungan mengikuti pelatihan. Akan tetapi, belum ada yang benar-benar efektif karena mereka kelihatan malas gitu, Ibu. Begitu ya. Kira-kira apa yang membuat rekan-rekan guru Pak Pri itu merasa malas untuk mengikuti pelatihan ya? Nah, ini Ibu, mohon maaf ini. Kalau saya amati kebanyakan mereka banyak pekerjaan di rumah Ibu, alasan mereka. Kemudian selain itu karena beban mengajar yang banyak, juga karena kurang menguasai teknologi, begitu Ibu. Begitu ya. Jadi masih kesulitan ya dalam mengajak teman-temannya karena kondisinya yang sulit ya mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Lalu apa yang menjadi tantangan Pak Pri dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saya masih merasa kesulitan Ibu untuk menggugah semangat belajar rekan guru untuk terus meningkatkan kompetensinya, begitu Ibu. Jadi ada kesulitan dalam menggugah mereka. Itu tantangan saya Ibu. Ya. Jadi sebegitu kondisinya ya Pak Pri, relasinya. Lalu kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Pri untuk bisa mencapai tujuan Pak Pri tersebut? Ya, yang jelas saya membutuhkan strategi, Ibu, untuk menyemangati mereka. Karena dengan menyemangati tentunya untuk mengupgrade diri sebagai tenaga pendidik yang artinya tidak gaptek terhadap perkembangan teknologi. Begitu, Ibu. Begitu, iya. Kira-kira Pak Pri, pemberian motivasi ke rekan guru itu kalau dinilai sekarang Pak Pri itu pencapaiannya ada di poin berapa ya? Agak maling. Mohon maaf mungkin Ibu ini agak kurang. Ini kalau saya lihat saya amati kurang lebih di poin 6 Ibu. Iya, masih di poin 6 ya Pak Pri ya? Iya. Kira-kira Pak Pri, setelah perbincangan ini kira-kira Pak Pri ingin naik pada level berapa ya untuk pemberian motivasi ke rekan guru nanti?
Ya harapannya kira-kira ya ingin yang bagus Ibu, di poin 8 atau 8,5 itu kan sudah luar biasa mungkin Ibu, begitu Ibu. Ya, yang diinginkan Pak Pri ada di poin 8 atau 8,5 ya? Ya, betul. Oke. Dengan permasalahan yang seperti itu tadi ya, luar biasa. Kira-kira selama ini ada tidak tips Pak Pri itu agar dapat menyemangati teman-teman guru untuk mengupgrade tenaga pendidik di sana itu terhadap perkembangan teknologi, Pak Pri? Saya sudah mencoba Ibu untuk menanamkan pada mereka pemahaman tentang manfaat dan keuntungan mengikuti pelatihan. Saya perlu memahami betul-betul penyebab relasi guru enggan mengikuti pelatihan. Ini apakah karena mereka tidak menguasai IT? Apakah karena faktor usia? Atau karena mereka ingin di zona nyamannya? Setelah saya memahami, saya menyimpulkan mereka itu padanya tidak menguasai IT, Bu. Dan yang faktor usia juga mempengaruhi mereka dan akhirnya mereka ingin di zona nyaman. Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas tentunya dan menarik kepada rekan-rekan guru. Insya Allah saya juga ingin bisa menggunakan pendekatan yang lebih bervariasi tentunya agar relasi saya, rekan-rekan guru itu mau menerima masukan yang saya sampaikan. Begitu Ibu. Jadi faktor yang dominan adalah karena faktor usia, kemudian tidak mengenalnya teknologi ya, sehingga Pak Pri benar-benar ingin menyemangati beliau-beliau itu. Kira-kira Pak Pri, rekan Pak Pri yang bisa diajak bekerja sama itu kira-kira di sekolah yang bisa memberi semangat rekan untuk bisa ikut pelatihan itu siapa ya Pak Pri? Sehingga bisa mengupgrade tenaga pendidikan terhadap perkembangan teknologi dalam mewujudkan harapan Pak Pri. Siapa nanti yang dilibatkan? Saya akan mencoba Ibu berdiskusi dengan rekan-rekan pengajar sesama mata pelajaran IT tentunya. Dan juga stakeholder. Karena penting sekali pengembangan diri itu seperti mengikuti workshop, BIMTEK, IHT, dan sebagainya. Oh begitu ya Pak Pri, oke. Itu juga ini. Kira-kira Pak Pri, mulai kapan Pak Pri melaksanakan rencana ini? Ya karena ini sudah di penghujung akhir semester Ibu, dan anak-anak menghadapi ujian akhir semester itu tentunya rencana akan saya jalankan di saat menjelang liburan di bulan Desember ini. Jadi nanti andaikan kita lakukan tidak mengganggu pembelajaran yang berlangsung saat ini. Begitu Ibu. Baiklah Pak Pri, ini sepertinya kita sudah di penghujung pembicaraan kita ya Pak Pri. Kira-kira dari obrolan kita ini tadi apa yang bisa Pak Pri simpulkan? Ya, alhamdulillah Ibu, saya dari obrolan ini mendapatkan solusi setidaknya dan penguatan dari Ibu Endang untuk menyemangati teman-teman guru dalam mengupgrade dirinya sebagai tenaga pendidik terhadap perkembangan teknologi tentunya melalui workshop, BIMTEK, IHT, dan sebagainya. Iya. Baiklah Pak Pri, betul sekali. Baiklah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Pri di bulan Desember ya nanti dalam melaksanakan rencana tadi. Iya. Jadi supaya saya juga jadi tahu bagaimana perkembangan Pak Pri dalam menggugah semangat rekan-rekan kerjanya dalam mengembangkan potensinya untuk mengikuti workshop. Betul Ibu, betul sekali. Baiklah Pak Pri, mudah-mudahan rencana Pak Pri di bulan Desember nanti berjalan dengan lancar
dan kita bisa membicarakan lagi hasil dari coaching kita ini. Baik Ibu, terima kasih Bu Endang atas masukan kemudian arahan pada saya dalam menyelesaikan masalah ini. Sama-sama Pak Pri, semoga membawa manfaat. Terima kasih Bu Endang. Berikutnya adalah Pak Pri berperan sebagai coach dan saya sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Pri. Selamat pagi Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, kabarnya alhamdulillah baik, sehat Pak Pri. Oh iya, tadi Bu Endang menghubungi saya ya. Kira-kira ada apa ya? Ada sesuatu yang ingin dibicarakan Ibu? Betul Pak Pri, memang saya tadi ingin sekali berkomunikasi dengan panjenengan, istilahnya ya minta masukan, motivasi, atau ide-ide yang mungkin bisa mendukung saya, begitu Pak Pri. Saya ini ada sedikit yang perlu dibicarakan Pak Pri. Saya tuh mendapatkan kesulitan dalam mengelola kelas, terutama memotivasi belajar siswa, Pak Pri. Kenapa? Karena sepertinya motivasi belajar siswa saya sekarang ini kok mengalami penurunan, toh Pak Pri. Dan dampaknya hasil dari pembelajaran saya itu kurang maksimal. Yang sering saya temui, siswa-siswa itu sering banyak bicara saat pembelajaran, kemudian banyak yang main HP secara sembunyi-sembunyi di bawah meja, atau bahkan tiduran di kelas, Pak Pri. Jadi Bu Endang mendapatkan kesulitan ya dalam mengelola kelas panjenengan, terutama dalam memotivasi belajar siswa panjenengan. Betul sekali. Siswa itu yang mengalami penurunan motivasi belajar dan dampaknya akhirnya apa? Hasil pembelajaran kurang maksimal. Begitu ya Ibu? Betul Pak. Memangnya Bu Endang punya harapan punopo dengan kondisi menurunnya motivasi belajar siswa Bu Endang saat ini? Saya itu berharapan begini Pak Pri. Saya ingin meningkatkan kompetensi mengelola kelas sehingga siswa itu termotivasi belajarnya, Pak Pri. Jadi Bu Endang ingin meningkatkan kompetensi mengelola kelas, terutama memotivasi belajar siswa panjenengan, begitu ya? Betul Pak Pri. Bagus sekali itu Bu Endang. Lalu apa tujuan Bu Endang dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Apa yang Bu Endang lakukan? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, serta siswa itu sangat termotivasi dalam belajar, Pak Pri. Baik Bu Endang, kira-kira pembelajaran Bu Endang kalau dinilai sampai sekarang ini pencapaiannya pada poin berapa ya? Saya ingin tahu. Kira-kira masih di poin 7, begitulah Pak Pri. Dan saya belum begitu puas kalau masih poin 7, Pak Pri. Sebenarnya sudah lumayan itu Bu Endang. 7 ya. Kira-kira setelah percakapan ini Bu Endang apakah ingin naik pada level berapa untuk pembelajaran di kelasnya? Ya, kira-kira saya ini ingin agar siswa saya itu dalam pembelajaran bisa di poin 8 atau 8,5, begitu Pak Pri. Luar biasa ini Ibu, harapan yang luar biasa dengan permasalahan yang tadi telah disebutkan tadi. Kira-kira selama ini Bu Endang ada tidak tip atau trik khusus agar siswa panjenengan lebih termotivasi dalam belajar? Ya ada Pak Pri, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran serta strategi pembelajaran Pak Pri. Saya perlu memahami kira-kira penyebab
siswa itu kok suka berbicara sendiri, kemudian tiduran di kelas, main HP saat pelajaran berlangsung. Nah, itu apa penyebabnya gitu. Kemudian apa karena mereka itu memang tidak memahami pelajaran saya, karena memang saya mengajar bahasa Inggris ya, mungkin nggak paham artinya atau bagaimana, atau mungkin karena mereka bosan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin kurang mengasihkan, atau mungkin apa karena mereka itu minta untuk diperhatikan gitu. Kemudian setelah saya pikir-pikir gitu, akhirnya saya menemukan Pak Pri bahwa mereka itu memang tidak memahami terhadap materi pelajaran tuh kalau saya menanyakan itu. Kemudian mengapa demikian? Karena ya saya sendiri tahu bahwa bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kedua ya, seperti di negara-negara Asia lain ya, kayak Malaysia, Filipina, Brunei itu bahasa Inggris sudah menjadi bahasa kedua, sehingga anak-anak sudah terbiasa berkomunikasi sehari-harinya. Sedangkan di Indonesia kan bahasa Inggris masih bahasa asing, sehingga anak-anak itu tidak terbiasa komunikasi sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Jadi ini masih merupakan masalah ya, karena masih bahasa asing, sehingga anak-anak kesulitan dalam menangkap maknanya. Kemudian kita juga perlu memberi penjelasan gitu, yang lebih jelas dan menarik pada siswa. Mungkin saya perlu banyak menambahkan bahasa Indonesia ya di dalam penjelasan supaya anak itu bisa menerima dari apa yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir itu saya juga perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, Pak Pri, dan agar siswa itu merasa tidak bosan apabila ada variasi-variasi pembelajaran yang saya berikan. Kemudian juga ini Pak Pri, saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang mau bersedia untuk merubah pribadinya, untuk tidak berbicara, untuk tidak selalu nonton HP atau tidak tiduran gitu. Saya akan memberikan semacam apresiasi, mungkin bentuk pujian atau mungkin bentuk yang lain, penilaian kepribadian atau penambahan nilai akademis begitu Pak Pri, supaya mereka semangat untuk belajar. Begitu Pak Pri. Baik, sudah luar biasa itu. Kira-kira Bu Endang bisa bekerja sama dengan siapa saja di sekolah untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu tadi, dan tentunya untuk mewujudkan harapan Bu Endang tersebut? Begini Pak Pri, saya mencoba untuk berdiskusi dengan rekan pengajar sesama mata pelajaran bahasa Inggris, begitu Pak Pri. Kemudian kita berdiskusi tentang bagaimana ya menggunakan metode yang lebih menarik dan bervariasi. Kemudian bagaimana ya penjelasan materi itu yang lebih jelas. Kemudian tentang bagaimana ya memberi apresiasi kepada siswa yang memang mau merubah kebiasaan buruknya tadi, sehingga mereka bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Begitu Pak Pri. Baik Bu Endang, kira-kira kapan Bu Endang akan memulai melaksanakan rencana aksi ini? Ini karena sudah bulan November dan ini merupakan akhir semester ganjil. Nanti awal Desember mulai tanggal 4 sudah dilaksanakan sumatif untuk akhir semester Pak Pri, sehingga nanti akan saya terapkan di awal semester genap Pak Pri. Jadi mungkin mulai bulan Januari nanti akan saya terapkan. Baik Bu Endang, ini sudah hampir di penghujung pembicaraan kita. Kira-kira dari obrolan yang kita lakukan hari ini, apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Endang? Saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena apa dari perbincangan ini saya merasa mendapatkan solusi dan penguatan tentunya untuk bisa mengatasi siswa-siswa saya yang mengalami penurunan motivasi belajar. Dan kedepannya saya akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi
penjelasan yang lebih jelas, dan nanti akan ada satu apresiasi bagi siswa yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya tadi yang dampaknya bisa menurunkan motivasi belajar mereka. Nah, itu Bu Endang, betul sekali. Baiklah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Endang di sekitar bulan Januari. Ya Bu Endang, Iya, setelah Bu betul Endang sekali. menerapkan rencana tadi, supaya saya juga jadi tahu perkembangan Bu Endang dalam mengajar. Iya, Pak Pri. Baik Bu Endang, mudah-mudahan rencana Bu Endang bulan Januari berjalan dengan lancar, dan nanti kita membicarakan lagi hasil dari coaching kita ini tadi. Iya Pak Pri, baiklah, siap Pak Pri. Dan saya mengucapkan terima kasih karena Pak Pri telah ada waktu untuk menuntun saya dalam menyelesaikan masalah saya. Baik, sama-sama Bu Endang, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Pri. Ya begitulah Pak Pri untuk praktek kita berperan sebagai coach dan coachee untuk Rukol hari ini. Kita tinggal menunggu Bu Lili selaku fasilitator bagaimana hasil dari praktek coach dan coachee kita di Rukol ini.